Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tuliskan dalam nama Yesus. Jujur, sebenarnya kita pendeta ngumpulin jemaat untuk diselamatkan atau mau kita eksploitasi uangnya? Jangan sampai kita pendeta ini perampok dompet jemaat. Tidak sedikit pendeta perampok. Maaf, pendeta perampok. Dan uangnya tidak jelas, misinya tidak ada. Pendetanya pergi bukan karena misi, tapi karena jalan-jalan. Saya katakan tegas depan Anda, di depan kamera. Ini Epin mendunia menonton. Tambah lagi Katolik. Selama-lamanya amin. Ya, pertanyaan saya, Jusli, engkau ikut ibadat Protestan? Pernah ikut. Sejak kapan engkau tidak ikut? Pernah ikut. Pernah ikut artinya tidak sering. Kalau saya Protestan, saya sering gereja di Katolik. Kalau saya sering gereja di Katolik. Oke. Pertanyaan saya, berapa kali engkau membayar persepuluhan? Persepuluhan saya biasanya dari misalnya saya bekerja lalu hasil pertama dari itu misalnya dapat berapa, saya perpuluhannya saya bawakan ke itu, bawakan pendeta. ke ibadah, Pendeta. ke gereja. Ya, ke Protestan. Ya. Ako even pauze, ja? Ik ga even pauze, ja? Oke. Pertanyaan jadi, engkau tahu persepuluhan itu bukan untuk para pendeta? Betul, saya setuju. Dan memang bukan untuk para pendeta. Tapi kenapa mereka mempraktikkan itu? Mungkin ya, Romo, sorry saya tidak bermaksud apa-apa, tapi kalau di gereja Protestan itu kita tidak bawa untuk pendeta tidak. Tapi mungkin mereka digaji oke lah. Tapi untuk bawa ke pendeta tidak, karena ada majelis, ada penetua, ada diaken, apa semua, kan ada seperti itu. Yang mengurus itu semua. Oke, artinya mereka sendiri kalau ada pengurus, berarti ada magisteriumnya. Jadi bertentangan sekali dengan sola scriptura. Kalau sola scriptura kan hanya kitab suci, berarti tidak usah lagi ada organisator yang lain. Dari prakteknya seperti itu, memang sudah sangat bertentangan bahwa semua yang mengorganisasi itu harus berhubungan dengan tradisi, harus berhubungan dengan magisterium. Berarti mereka menentang gereja Katolik yang punya tradisi dan magisterium, sedangkan mereka membuat magisterium untuk dirinya sendiri, tradisi untuk dirinya sendiri. Tunjukkanlah di dalam kitab suci bahwa di situ ada majelis yang harus mengurusi uangnya umat. Di mana? Saya mau tantang engkau juga. Tentang penetua diaken pada waktu itu kan juga. Penetua itu kan misalnya mengurus tentang hal-hal yang menyangkut dinamika bergereja ini, karena sama seperti. Tapi ingat, jangan sentuh diaken. Diaken itu ditabiskan oleh para rasul. Tapi diaken yang di Protestan ditabiskan oleh siapa? Oleh pendeta. Jalur apostoliknya di mana? Izin Pater, izin Ya, Alfred. Pater, izin. Begini Pater, di Protestan itu ada dua. Kalau semacam di Gemit itu Pater, di Gemit itu mereka memang kami gemit, perpuluhan semua itu diserahkan ke gereja dan pendeta nanti digaji. Sedangkan di denominasi yang lain seperti GPDI, Pentekos itu, Betel, mereka uang itu langsung dikasihnya kepada pendeta, begitu. Betul. Oke, saya tidak persoalkan itu. Betul, Papelo. Oke, saya persoalkan
Ya. Justru saya persoalkan. Kenapa ada praktik persepuluhan di sana? Sedangkan di dalam kitab suci perjanjian baru bukan untuk para pendeta. Pater itu Dan dalam perjanjian lama persepuluhan bukan untuk para pendeta. Dan engkau Jusli, engkau mau tahu untuk siapa persepuluhan Ya, itu di balik dan hakim. kapan harus dibayar, engkau baca sendiri. Ulangan 26 ayat 12. Untuk siapa dan tahun keberapa? Namanya tahun persepuluhan. Bukan tiap kau terima Ya, ya. gaji. Dan itu juga harus hasil tanah, bukan gaji. ya. Ulangan Artinya mungkin 20, hasil tanda yang 26. dengan pekerjaan. Ulang 26. Ulang 26. Tidak ada yang dari gaji, tidak boleh. Hanya hasil dari tanah, karena mereka itu peternak dan penggembala. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Satu orang Lewi, Orang asing, Dua orang orang asing. Lewi, kepada orang satu orang orang asing, Lewi, ketiga anak Imam Lewi. itu, Orang Imam asing, Lewi, ya, imam. Orang asing, anak yatim piatu, terus janda-janda. Kepada janda supaya mereka dapat makan di dalam tempatnya dan menjadi kenyang. oke, Tempatmu Jusli, dan menjadi... pada tahun keberapa tahun persembahan persepuluhan? Tahun ketiga, tahun ketiga. Mana yang bilang tiap terima gaji? Ya mungkin interpretasi ya Romo ya. Artinya Tidak bisa pakai interpretasi, tidak boleh. Ini yang sangat berbahaya. Lihat kitab suci omong seperti apa. Pada tahun yang ketiga, tahun ketiga ini dinamakan tahun persembahan persepuluhan. Makanya paling kalau parah di Malaikat 3, setiap 3 tahun. kalau Malaikat 3 Romo, Maleakhi 3, saya mengerti. Maleakhi 3 tuh supaya selalu tersedia makanan di rumahku. Yang makanan untuk apa? Orang Lewi. Makanan untuk siapa? Anak yatim piatu. Makanan untuk siapa? Orang asing. Makanan untuk siapa? Anak janda. Maleakhi 3 yang selalu mereka pakai itu kurang ajar. ya, Maleakhi 3, engkau baca sendiri dari ayat 7, tetapi jangan lupa ayat 10, omong tentang apa? Supaya selalu ada makanan di rumahku. ya. Bawalah Engkau baca persembahan itu. baik-baik. Ya, bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan Supaya ujilah selalu aku ada apa? persediaan Ya, makanan. Ya, makan di rumah Tuhan. Dan ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Engkau baca ayat 5-nya. Ayat 5. Hukuman untuk mereka yang menindas anak yatim karena mereka hidup dari persepuluhan, kamu tidak kasih. Hukuman untuk mereka yang menindas janda yang hidup dari persepuluhan tapi kamu tidak kasih. Hukuman untuk mereka yang menindas orang asing yang hidup dari persepuluhan tapi kamu tidak kasih. Baca ayat 5. Ya. Romo-romo macam di Protestan juga kan punya apa Engkau namanya? baca ayat 5-nya. Panti asuhan. Maleakhi 3, engkau baca ayat 5-nya. Karena Jose, engkau persepuluhan itu bukan perjanjian baru. Selesai, Jusli. Tidak ada persepuluhan perjanjian baru. Betul. Karena tidak ada Imam Lewi. Tidak ada Imam Lewi. Ya. Ya. Di mana ada imam? Engkau samakan. Ya, tidak ada Dan Imam Lewi. ingat, kalau ada Imam Lewi, pendeta bukan Imam Lewi. Betul. Betul, setuju. Dan orang Israel di luar teritori Israel tidak bayar persepuluhan. Karena mereka tidak kerja di tanah yang dijanjikan dan yang dibagi di sana. Ya, betul. Betul, Romo. Betul, Romo. Jadi, kalau ada praktek persepuluhan, tapi tidak kasih orang asing, tidak kasih janda, tidak kasih anak yatim piatu, maka Allah akan menghukumnya. Baca ayat 5, Maleakhi 3 ayat 5. Maleakhi 3 ayat 5. Maleakhi 3 ayat 5. Mereka pakai ayat 7 sampai 10. Tapi lupa ayat 5. Yang menindas janda, yang menindas anak yatim, yang menindas orang asing, akan dihukum oleh Allah. Ya.
Karena hak Aku mereka tidak akan diberikan. mendekati kamu. Ya, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan yatim piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, Guru besar, firman Tuhan semesta alam. Siapa ya? 3 poin terakhir dari ayat itu. Yatim piatu, janda, dan orang asing. Karena mereka hidup dari persepuluhan. Mereka hidup dari bait suci dan mereka harus pergi. Ambil hak persepuluhan mereka punya yang dibagikan oleh orang Lewi kepada mereka itu. Dan saudaraku yang terkasih, tidak ada gaji. Karena sudah ada praktik uang yang menjadi korupsi di zamannya Abraham. Karena itu dari hasil tanahmu. Contohnya, kalau engkau tanam pisang, 10% dari pisangmu, engkau ambil pisangnya, bukan uang ya. Engkau bawa pisang 10% itu ke rumahnya orang, ke bait Allah. Kalau engkau tanam bumbu tidak. Kalau engkau tanam hasil tanah, gandum, ambil hasil panen itu, 10%-nya kau bawa ke bait suci. Jadi bukan bawa uang. Tidak ada bawa uang. Kenapa? Cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, betul. Dan hati-hati. Engkau baca. Sekarang saya mau kasih engkau baca. Engkau baca 1 Timotius 6 ayat 10. Sebentar, Romo. Tim. 1 Timotius 6 ayat 10. Tim, 1 Timotius. Ke belakang. Ya, Romo, mau nanya Romo. 6. Sebentar, saya selesaikan dulu, Ebot. 6 ayat 6 ayat 10 ya. Selesaikan dulu. Ya. Terima kasih, 1 Romo. Timotius 6. Ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Engkau baca ayat 5-nya. Engkau baca ayat 5, 6. Ayat 5. 6 ayat 5. 6 ayat 5. 6 ayat 5 ya, Romo. Ya, 1 Timotius yang sama tetapi ke atasnya. Iya. Ayat 5-nya. Ayat 5. Ya. 16 ya. Asuh tanganmu. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tetapi rasa cukupnya dijelaskan oleh ayat 8. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pertanyaan saya langsung ke jantung. Pendeta, mereka hanya cukup ada makanan dan pakaian? Ya, fenomena sekarang memang agak repot. agak repot. Ya, saya tahu. Kantor Kalau Paulus di bilang cukup Katolik, ada makanan dan minuman, selesai cukup. Karena ayat 9-nya. Semua yang mau cari kekayaan, apa yang hasil nanti ayat 9-nya? ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada yang tulis pendeta butuh Rolex. Ya, saya juga bingung. Saya juga terus terang, saya juga bingung dengan itu. Yesus bilang yang terima gratis beri gratis.